Sini saya ingin menjelaskan terkait responsi, yang dimana di sini menggunakan 3 router dan setiap router itu memiliki 3 switch, dan dari setiap switch memiliki 1 router dan 3 PC. Nah, di sini saya menggunakan topologi star yang dimana disambung routing menggunakan OSPF. Nah, untuk IP-nya sendiri saya menggunakan 192.168.0.60.1 sebagai anchor utama, dan ketika kita masukkan ke dalam router kita akan mengurutkan dari 0. Jadi untuk router pertama FA 0 per 0 di sini adalah 192.168.0.1 dengan subnet 255.255.254 karena dia seedernya 223 sehingga subnetnya 254. Setelah itu serialnya kita menggunakan 192.168.6.1 untuk menyambungkan kedua ini. Jadi yang di sini titik 1 dan di sini titik 2. Setelahnya itu untuk bagian sini kita memasukkan 192.168.2.1 dikarenakan setiap blok subnetnya itu terbagi menjadi dua. Bukan terbagi menjadi dua, jaraknya dua. Sehingga kita menggunakan dua dengan cheater 254. Lalu untuk serial di sini saya menggunakan 6.2 untuk SE menyambungkan ke router pertama. Lalu serial ketiga menggunakan titik 8.1 untuk menyambung ke router ketiga. Setelah itu untuk router ketiga di sini saya menggunakan IP configuration untuk FA 0 per 0 itu 4.1 dikarenakan yang tadi blok subnetnya itu jaraknya range-nya itu 2, dan serialnya kita menggunakan serial port 2 di sini dengan konfigurasi 192.168.8.2. Jadi di router kedua titik 1, di router ketiga titik 2. Nah, setelah itu saya membuat DHCP melalui server yang dimana DHCP-nya ini terbagi menjadi 3 untuk LAN pertama, LAN kedua, dan LAN ketiga. Untuk LAN pertama sendiri di sini saya menggunakan default gateway 192.168.0.1 sebagai default gateway dari router ini. Lalu saya menggunakan DNS server di sini 4.1 untuk sebagian DNS ini. Yang dimana DNS ini akan bertujuan untuk membuka website di server kedua ini. Nah, setelah itu kita masukkan IP address-nya mulai dari berapa, 3, dan subnetnya harus sesuai ya. CIDR 23 sehingga terakhirnya 254 di oktat ke-3. Dan sini saya menggunakan maksimum 10. Nah, begitu pula disamakan ke LAN 2, LAN 3. Disamakan setiap IP-nya. LAN 2 2.1, LAN 3 4.1. Setelah itu kita lakukan IP configuration pada setiap ini dan didapatkan DHCP request successfully. Oke, untuk langkah selanjutnya kita melakukan penyambungan router menggunakan OSPF yang dimana menggunakan wildcard mask. Itu merupakan kebalikan dari subnet mask. Nah, di sini saya menggunakan IN habis itu conft masuk ke router OSPF 10. Lalu di sini net 192.168.0 untuk net bawah sini. Lalu masukkan wildcard mas 001 dikarenakan 254 dikurang 255 itu 1. Kita diabsolutin, habis itu 0 dikurang 255 yaitu 255. Jadi kebalikannya untuk area 10. Lalu kita masukkan net subnet untuk routingnya 192.168.0.6.0 dengan wildcardnya sama. Setelah itu kita lakukan hal serupa kepada router kedua yang dimana conft router OSPF 10 net 192.168.2.0 untuk LAN kedua ini dikarenakan dia menggunakan titik 2.0. Lalu kita sambungkan 192.168.6.0 untuk binding ke router pertama. Lalu kita masukkan lagi network 192.168.0.00125 area 10 untuk membinding ke router ketiga. Nah, di sini sudah terlihat ya kalau router pertama dan router kedua tersambung. Di bagian OSPF 5 ADJCHG proses 10 NBR network.
Nah, di sini juga terlihat ya. 192.168.6.1. Selanjutnya kita lakukan binding di sini. Config celi. Nah, sama kayak tadi ya. Kita masukkan en untuk enable jikalau routernya mati. Habis itu kita masukkan conft untuk masuk ke configuration, habis itu masuk ke router OSPF10. Lalu kita masukkan untuk LAN pertama agar bisa masuk ke router sini. 192.168.0.001.255.10. Net 192.168.8.0.001.255 untuk membinding ini ke sini, karena sini 8.2 dan ini 8.1, sehingga di sini 8.0 untuk sebagai default gateway-nya. Nah, setelah itu sudah didapati bahwa OSPF berhasil dilakukan dan setiap router tersambung dengan sempurna. Nah, jikalau kita cek di sini router sudah bisa tersambung, successful, and successful. Ya. Nah, lalu untuk penyambungan DHCP di sini saya menggunakan IP helper yang dimana, nah di sini untuk setiap router saya menggunakan INTFA 0/0 sebagai kabel mana yang ingin kita cari helper address-nya. Nah, lalu kita masukkan IP helper address 192.168.0.2 sebagai alamat IP dari server ini. Nah, 192.168.0.2. Nah, lalu lakukan hal serupa pada router ketiga. INTFA 0 disesuaikan. Kalau kita menggunakan kabel FA 1/0 pakai 1/0. Kalau pakai 2/0 pakai 2/0. Karena kita menggunakan FA 0/0 sehingga kita masukkan sesuai. Langsung masukkan IP helper address 192.168.0.2 sebagai titik anchor DHCP-nya kemana. Nah, lalu setelah itu kita lakukan DHCP IP dan boom, DHCP request successfully dalam 14, karena di sini saya menggunakan mulainya dari 11. Dikarenakan untuk 10 saya gunakan untuk DNS. Nah, ini 192.168.4.10. Nah, untuk server sendiri saya menggunakan statis karena saya tidak mau dia berubah-berubah. Jadi saya menggunakan statis 192.168.4.10. Subnet sesuaiin, default gateway-nya kita sesuaikan dengan router. DNS server sama. Nah, lalu kita masuk ke service. Bagian DNS, lalu kita masukkan. Kita mau ke server mana nih? Dikarenakan saya ingin masuk ke website server PT ini yang kedua, sehingga saya masukkan IP dari server ini 192.168.2.9 dengan nama profil.com, dengan host, bukan host ya, dengan nama website profil.com. Nah, lalu di server PT ini kayak sama kayak tadi ya, kita menggunakan statis biar dia nggak berubah-ubah. Nah, lalu kita lakukan DHCP, DNS, HTTP, astaga, HTTP, lalu kita ubah di bagian indeks. Nah, di sini saya udah punya script simpanan ya dari GitHub punya saya. Nah, sudah itu kita save. Nah, sudah save, kita lakukan pengetesan. Coba kita tes dari PC sini. DHCP sudah sesuai. Oke, kita masuk ke web browser. Lalu kita cari, loading lag. No. Lalu kita cari profile.com and go. Dan boom, alhasil dapat terbaca. Loading kernel Ocedra OS V26 itu nama pena saya ya. Biasa. Dan ya, sudah selesai. Website tersambung dengan lancar, bergerak dan senyap, menyerang dengan presisi. Dan coba kita cek ya. Kita menggunakan kirim pesan dari sini ke sini, dan apakah bisa? Oh, successful. Dari sini ke server apakah bisa? Successful. Dari sini ke sini apakah bisa? Successful. Dari sini ke sini apakah bisa? Yap, belum saya DHCP ternyata. Oke. Sorry. Nah, dan successful. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
dan bye.